Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang akuntansi kewajiban yang disusun oleh yang pertama Michael Chandrawinata, yang kedua Muhammad Arya Akila, yang ketiga ada Muhammad Rafi Al-Ghifari, yang keempat ada Mutiara Marshanda Putri Sinaga, yang kelima ada Pinky Mawarsari, yang keenam ada Rahmawati Elia Ningsih. Oke, pertama kita akan membahas tentang pengertian akuntansi kewajiban. Menurut lampiran 1 PSAP nomor 9, kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Sistem akuntansi kewajiban merupakan suatu proses yang dimulai dari pembelian atau pengadaan barang ataupun jasa secara kredit yang dibuktikan dengan dokumen yang sah sampai proses penyelesaian atau pembayaran utang yang bersangkutan. Selanjutnya ada klasifikasi kewajiban. Kewajiban berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama ada kewajiban jangka pendek, atau yang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca, dan kewajiban jangka panjang yang lebih dari 1 tahun. Kewajiban jangka pendek antara lain utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang belanja, dan juga utang jangka pendek lainnya. Kedua, ada kewajiban jangka panjang, adalah utang-utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan dilunasi dari sumber-sumber ekonomi lain yang bukan dari aktiva lancar. Beberapa contohnya adalah seperti utang dalam negeri dan juga utang jangka panjang lainnya. Dan bagaimana pengakuan kewajiban? Secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan. Dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Dan bagaimana pengukuran kewajibannya? Secara umum, kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai akuntansi kewajiban untuk SKPD. Kewajiban jangka pendek dalam pemerintah daerah menjadi kewenangan SKPD, sedangkan kewajiban jangka panjang menjadi kewenangan PPKD. Pencatatan akuntansi kewajiban. Pengakuan terjadinya utang. Misalnya itu kayak pembelian ATK. Pendekatan bebannya itu beban ATK didebit pada utang belanja bahan habis pakainya itu dikredit. Pendekatan aset. Persediaan ATK didebit pada utang belanja bahan habis pakainya itu dikredit. Adapun pembayaran utang atau mekanisme uang persediaan atau ganti uang. Jurnal LO atau neracanya itu adalah utang belanja bahan habis pakainya itu didebit pada kas di bendahara pengeluarannya itu dikredit. Jurnal RA-nya itu gimana sih? Jurnal LRA-nya itu belanja ATK didebit pada perubahan saldo anggaran lebihnya itu dikredit. Adapun pembayaran utang, mekanismenya itu langsung, yaitu jurnal LO-nya atau neracanya itu adalah utang belanja bahan habis pakainya itu didebit pada RK PPKD-nya itu dikredit. Adapun jurnal LRA-nya itu adalah belanja ATK-nya itu didebit pada perubahan saldo anggaran lebih dikredit. 1. Jenis-jenis kewajiban SKPD. Kewajiban jangka pendek yang menjadi wewenang SKPD adalah sebagai berikut. Yang A, utang perhitungan pihak ketiga. Yang B,
utang bunga. Yang C, bagian lancar utang jangka panjang. Yang D, pendapatan diterima di muka. Yang E, utang belanja. Yang F, utang jangka pendek lainnya. Yang kedua, pengakuan kewajiban-kewajiban diakui pada saat kewajiban tersebut muncul. Yang ketiga, pengukuran kewajiban setelah pengakuan. Kewajiban juga harus diukur untuk menentukan besarnya kewajiban yang akan dicatat oleh penjabat, pengelola keuangan SKPD atau PPK SKPD. Kewajiban diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Jika kewajiban tersebut dalam mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Yang keempat itu pencatatan kewajiban SKPD. Kewajiban atau utang SKPD dicatat dengan mendebit beban dan mengkredit kewajiban atau utang. A. Utang belanja. Barang dan jasa belanja. Barang dan jasa dapat dicatat dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan beban dan aset. B. Utang belanja. Modal selain melakukan belanja barang dan jasa, SKPD juga melakukan belanja modal seperti tanah, mesin, gedung, dan aset tetap lainnya. Belanja modal dapat dilakukan secara tunai dan kredit. Belanja modal secara tunai akan langsung mengurangi RK PPKD atau perubahan saldo anggaran lebih. Sedangkan belanja modal secara kredit akan menambahkan utang modal. Berikut ini contoh transaksi dan pencatatan utang modal. Akuntansi kewajiban untuk PPKD. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di PPKD antara lain fungsi akuntansi PPKD, Bendahara Umum Daerah atau BUD, dan PPKD. Dokumen yang digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Yang kedua itu adalah surat perjanjian utang. Yang ketiga itu adalah nota kredit. Yang keempat itu adalah SP2D LS. Jurnal standar yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban di PPKD antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu adalah penerimaan pembiayaan. Jurnal itu adalah kas di kas daerah di debit, kewajiban jangka panjangnya itu di kredit. Perubahan sal di debit pada penerimaan pembiayaannya itu di kredit. Pembayaran bunga kewajiban. Yang pertama itu adalah beban bunga di debit pada kas di kas daerah itu kredit. Utang bunga di debit dan perubahan saldo anggaran lebih di kredit. Pelunasan kewajiban jangka panjang di debit kas di kas daerah itu di kredit. Pengeluaran pembiayaan itu di debit dan perubahan saldo anggaran lebih di kredit. Reklasifikasi kewajiban jangka panjang di debit dan bagian lancar kewajiban jangka panjangnya itu di kredit. Akuntansi kewajiban untuk desa. Pencatatan kewajiban di desa memanglah berbeda dengan SKPD. Hal ini karena pencatatan keuangan desa menggunakan basis kas. Dalam basis kas, transaksi hanya dicatat jika mengaruhi kas, baik itu pengeluaran maupun penerimaan. Sehingga pencatatan yang dilakukan bukanlah menggunakan jurnal umum, namun buku kas umum, buku bank, dan buku pembantu pajak. Kewajiban di desa terdiri atas kewajiban jangka pendek seperti utang pajak dan pendapatan yang diterima di muka. Utang pajak muncul akibat penguputan pajak yang belum disetorkan ke kas negara. Pajak dipungut saat menerima pendapatan asli desa dan saat melakukan belanja. Akuntansi kewajiban untuk pemerintahan pusat. Permen KU 225 PMK 2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintahan pusat melaksanakan kesatuan pasal 7 ayat 2 huruf O. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Menteri Keuangan berkewenangan untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Permen KU 225
atau PMK nomor 5 tahun 2019 tentang kewajiban akuntansi pemerintahan pusat bermaksud untuk memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip dasar-dasar konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifikasi yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintahan pusat perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pada pemerintahan pusat. Salah satunya adalah dalam bab 5 yaitu kebijakan akuntansi piutang. Agar setiap orang mengetahui Permenkeu 225 PMK nomor 5 2019 tentang kewajiban akuntansi pemerintahan pusat yang ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1792. Kemudian yang selanjutnya ada kewajiban jangka pendek. Secara umum dalam konteks pemerintahan, kewajiban jangka pendek dapat muncul antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada karena sumber pembiayaan berupa pinjaman yang bersifat jangka pendek dari masyarakat dan lembaga keuangan. Kemudian yang kedua ada perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Kemudian yang ketiga ada kewajiban pada masyarakat luas dalam tempo kurang lebih dari 1 tahun, yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Terus yang keempat ada kewajiban kepada entitas lainnya sebagai konsekuensi alokasi atau realokasi pendapatan atau anggaran. Kemudian yang kelima ada kewajiban kepada lembaga internasional karena menjadi anggota yang harus memberikan iuran secara rutin dalam tempo kurang dari 1 tahun. Kemudian yang terakhir ada kewajiban kepada wajib bayar PNBP yang timbul karena pemerintah telah menerima dari wajib bayar, namun pemerintah belum dapat menyelenggarakan jasa atau pelayanan kepada wajib bayar sampai dengan tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek terdiri atas 6 bagian. Yang pertama ada utang transfer, kemudian yang kedua ada utang bunga, kemudian yang ketiga ada utang kepada pihak ketiga, kemudian yang keempat ada utang perhitungan pihak ketiga, yang kelima ada bagian lancar utang jangka panjang, kemudian yang keenam ada utang jangka pendek lainnya. Utang jangka pendek lainnya terdiri dari pendapatan diterima di muka, kemudian utang biaya, kemudian kewajiban pada pihak lain, kemudian surat perbendaharaan negara, dan kemudian ada kewajiban diestimasi, dan ada juga kewajiban kontingensi, dan yang terakhir ada kewajiban masa lalu program tabungan hari tua atau hari tua unfunded past service liability atau UPSL. Selanjutnya ada penyajian atau pengungkapan kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek harus disajikan dalam neraca dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Penyajian utang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos utang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terrealisasi atau beban kerugian selisih kurs yang belum terrealisasi. Kemudian ada perlakuan khusus. Jangka pendek terdiri dari beberapa jenis atau klasifikasi utang. Masing-masing jenis utang tersebut memiliki karakteristik pengakuan, pengukuran, dan pelaporan yang beda-beda. Selanjutnya ada uang transfer ke daerah. Utang transfer ke daerah maksudnya. Utang transfer timbul akibat beban transfer pemerintah daerah yang menjadi kewajiban pemerintah pusat yang sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan belum disalurkan. Kemudian pengakuannya adalah utang transfer diakui pada saat terdapat pernyataan utang dengan mengidentifikasi nilai nominal pasti kewajiban transfer ke masing-masing pemerintah daerah penerima yang berupa peraturan Menteri Keuangan
pemberitahuan dari PA atau KPA penyalur transfer ke pemerintah daerah dan atau penyajian oleh PA atau KPA pada laporan keuangan yang telah diaudit. Kemudian penyajiannya berupa PA atau KPA menyajikan utang transfer diestimasi dalam hal nominal utang transfer secara rinci untuk masing-masing Pemda tidak dapat dipastikan dan nominal utang transfer belum ditetapkan dalam PMK mengenai kurang bayar atau salur dana transfer. Selanjutnya ada utang bunga. Utang bunga timbul akibat dari adanya perhitungan akuntansi kewajiban atas bunga berjalan yang belum jatuh tempo pembayaran pada tanggal neraca semesteran dan tahunan. Dan juga transaksi bunga diterima di muka dari investor atas praktek penerbitan surat berharga negara atau SBN. Kemudian utang bunga disajikan pada tanggal pelaporan oleh Bendahara Negara atau BUN. Selanjutnya ada utang kepada pihak ketiga. Utang kepada pihak ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain atau pihak ketiga karena penyediaan barang dan atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan pemerintah untuk membayar sejumlah uang kompensasi kepada pihak lain. Kemudian pengakuan utang kepada pihak ketiga ini diakui pada saat pemerintah telah menerima hak atas barang atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Dalam hal kontrak pembangunan, fasilitas atau pengadaan peralatan, maka utang diakui pada saat sebagian atau seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan atau serah terima tetapi belum dibayar. Kemudian kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan energi diakui pada saat pemerintah menyatakan secara tertulis kesanggupan untuk mengganti kekurangan penerimaan yang dialami oleh suatu badan usaha. Selanjutnya ada pengukuran utang pihak ketiga. Pengukuran utang pihak ketiga diakui sebesar nilai nominal atas kewajiban suatu entitas pemerintah terhadap barang atau jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian. Kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan energi diakui sebesar nominal yang ditanggung oleh pemerintah dan telah dialokasikan pada tahun anggaran yang sedang berjalan. Utang perhitungan pihak ketiga atau PFK. Utang PFK merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pendapatan atau penerima iuran jaminan kesehatan, iuran dana pensiun, iuran tabungan hari tua, iuran beras bulog, dan iuran lain yang akan diserahkan ke lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain PT Tespen atau Persero, PT Asabri, BPJS Kesehatan, Perum Bulog, dan lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut atau dipotong. Selanjutnya ada pengakuan. Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUN atau diterima oleh BUN untuk PFK yang disetorkan oleh BUD atau pada akhir periode pelaporan. Saldo pungutan potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain dicatat pada periode laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Selanjutnya ada pengukuran. Nilai yang dicatat adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUN belum disetorkan kepada yang berkepentingan. Selanjutnya ada bagian lancar utang jangka panjang. Bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian dari utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang akan jatuh tempo
dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Selanjutnya ada pengakuan. Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali. Selanjutnya ada pengukuran. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Utang jangka pendek lainnya. Yang pertama ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah kewajiban pemerintah yang timbul karena pemerintah telah menerima barang asal uang, namun pemerintah belum menyerahkan barang atau jasa kepada pihak ketiga. Selanjutnya ada pengakuan. Pendapatan diterima di muka diakui pada saat terdapat timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa dari pemerintah. Selanjutnya ada pengukuran. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kas yang telah diterima, tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan, seluruh atau sebagian barang jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Utang jangka pendek lainnya. Yang kedua ada utang biaya. Utang biaya adalah utang pemerintah yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan setelah diterimanya barang atau jasa tersebut. Selanjutnya ada pengakuan. Utang biaya diakui pada saat diterimanya surat tagihan atau invoice dari pihak ketiga atas barang atau jasa yang telah diterima oleh entitas atau sejumlah tagihan bulan terakhir sebelum berakhirnya tahun anggaran. Selanjutnya ada pengukuran. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya yang belum dibayarkan oleh pemerintah sampai dengan akhir periode pelaporan. Yang ketiga itu ada kewajiban pada pihak lain. Kewajiban pada pihak lain adalah saldo dana yang berasal dari SPMLS kepada bendahara pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak pada akhir tahun. Pengakuan kewajiban pada pihak lain diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPMLS kepada bendahara pengeluaran yang belum diserahkan kepada yang berhak. Selanjutnya ada pengukuran. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak. Yang keempat ada surat perbendaharaan negara atau SPN. SPN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Selanjutnya ada pengakuan SPN. Diakui pada saat kewajiban timbul, yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan. Selanjutnya ada pengukuran. SPN dicatat sebesar nilai tercatat, yaitu nilai nominal dikurangi diskon yang belum diamortisasikan yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal SPN tersebut tercerminkan nilai yang masih terutang pada tanggal pelaporan dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. Yang kelima ada kewajiban diestimasi. Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Ketidakpastian ini disebabkan karena proses bisnis dalam transaksi tersebut belum selesai. Namun, di satu sisi entitas harus melaporkan kewajiban tersebut dalam neraca, mengingat kewajiban tersebut pasti akan dibayarkan. Selanjutnya ada pengakuan. Utang estimasi diakui pada saat derajat kepastian atas kewajiban tersebut sangat besar, sehingga berdasarkan asas konservatif harus dilaporkan. Selanjutnya ada pengukuran.
Kewajiban diestimasi hanya dapat disajikan apabila nilainya dapat diestimasikan secara handal. Yang keenam ada kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan kabar adanya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas. Selanjutnya ada pengakuan. Kewajiban kontingensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar atau problem. Yang selanjutnya ada kewajiban ini tidak diakui apabila tidak terdapat kemungkinan besar suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya dan jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara handal. Selanjutnya ada pengukuran. Kewajiban kontingensi tidak dapat diukur secara tepat, maka untuk mengukur nilai yang handal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten. Selanjutnya ada penyajian dan pengungkapan. Kewajiban kontingensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan untuk setiap jenis kewajiban kontingensi pada akhir periode pelaporan. Yang ketujuh, ada kewajiban masa lalu. Program THT atau UPSL merupakan kewajiban masa lalu untuk program THT yang belum terpenuhi sebagai akibat dari kondisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada perubahan formula manfaat program THT PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan Polri. Yang kedua, kenaikan tabel gaji pokok PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan atau Polri yang menjadi dasar pembayaran manfaat program THT PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan Polri. Dan yang ketiga ada penambahan peserta baru. Tanggal penempatannya berbeda dengan tanggal pengangkatan. Ada pengakuan. Kewajiban UPSL diakui oleh pemerintah pada saat ditetapkan besar dana UPSL oleh Kementerian Keuangan. Dan juga ada pengukuran. Kewajiban UPSL diukur sebesar nilai yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Tata cara perhitungan kewajiban UPSL berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara perhitungan, pengakuan, dan pembayaran UPSL. Adapun penyajian, kewajiban UPSL disajikan sebagai kewajiban lancar pada neraca. Yang B, kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Secara umum, dalam konteks pemerintahan kewajiban jangka panjang dapat muncul antara lain karena yang pertama, penggunaan sumber pembiayaan berupa pinjaman yang bersifat jangka panjang, baik yang berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, maupun lembaga internasional. Dan yang kedua ada kewajiban dengan pemberi jasa yang penyelesaiannya melalui cicilan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Kewajiban jangka panjang terdiri dari yang pertama pinjaman luar negeri, yang kedua pinjaman dalam negeri, yang ketiga utang obligasi, surat utang negara, yang keempat utang surat berharga syariah negara, yang kelima utang pembelian cicilan, yang keenam utang kementerian, yang ketujuh utang jangka panjang lainnya, ke-8 kewajiban yang timbul berdasarkan tuntutan hukum, ke-9 kewajiban pemerintahan terkait pensiun, dan yang ke-10 kewajiban atas kebijakan pemerintah. Adapun pengakuan secara umum,
Kewajiban jangka panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyesuaian yang dapat diukur dengan andal. Adapun pengukuran, secara umum, kewajiban jangka panjang dicatat sebesar nilai nominal apabila kewajiban jangka panjang tersebut informasi yang harus disajikan dalam cak antara lain meliputi yang pertama jumlah saldo kewajiban jangka panjang berdasarkan tipe pemberian pinjaman, yang kedua jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya. Dan yang ketiga, ada syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran utang jangka panjang tersebut. Kewajiban jangka panjang yang berasal dari penerimaan pembiayaan pinjaman oleh BUN. Kewajiban jangka panjang yang berasal dari penerimaan pembiayaan pinjaman oleh BUN dapat bersumber dari sumber pinjaman dan sumber penerbitan SBN jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pinjaman oleh BUN dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang pertama ada utang jangka panjang dari sumber pinjaman. Ada pengakuannya. Utang jangka panjang dari sumber pinjaman diakui pada saat tanggal valuta atau fludet sebagaimana tercantum dalam NOD atau yang dipersemakan. Adapun pengukuran, utang jangka panjang dari sumber pinjaman diukur sebagai nilai nominal sesuai dengan yang tercantum dalam NOD. Dan adapun penyajian utang jangka panjang dari sumber pinjaman disajikan di neraca dalam pos kewajiban jangka panjang. Adapun yang kedua, utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN jangka panjang. Adapun pengakuan, utang jangka panjang dari sumber penerbitan atau SBN jangka panjang diakui pada saat tanggal settlement yang tercantum dalam dokumen settlement. Dan adapun pengukurannya, utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN diukur sebagai nilai nominal sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan. Yang ketiga, ada utang dalam negeri. Pinjaman dalam negeri adalah pinjaman yang berasal dari dalam negeri dan diharapkan akan dibayar lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Adapun pengakuan, pinjaman dalam negeri diakui pada saat dana diterima di RKUN atau pada saat kewajiban timbul dari berbagai macam mekanisme penarikan pinjaman dalam negeri. Pengakuan pinjaman yang cara penarikannya dilakukan dengan pembukaan LCI Direct Payment atau rekening khusus pembiayaan. Pendahuluan penarikan tunai diakui berdasarkan tanggal penarikan atau fludet yang terdapat dalam dokumen NOD atau Notice of Disbursement atau dokumen yang dipersamakan yang diterima dari lender. Adapun pengukuran, jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerimaan pinjaman belum tentu penarikan seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri sektor perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerimaan pinjaman. Yang keempat ada utang obligasi atau SUN. Utang obligasi SUN adalah jenis surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Bulan dengan imbalan bunga tetap atau fixed rate
FR atau dengan imbalan bunga secara variabel. 5. Utang surat berharga syariah negara atau SBSN. SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas penyertaan suatu aset SBSN baik dalam nominal rupiah ataupun mata uang asing. Nah, aset SBSN itu apa sih? Aset SBSN itu adalah objek pembiayaan SBSN atau barang milik negara yang mempunyai nilai ekonomis. Misalnya, tanah, bangunan, ataupun selain tanah dan bangunan yang dalam rangka penerbitan SBSN menjadi dasar penerbitan SBSN. Nah, yang menjadi bentuk SBSN itu apa aja sih? 1. SBSN ijtirah yang diterbitkan berdasarkan akad ijtirah. 2. SBSN mudarabah yang diterbitkan berdasarkan akad mudarabah. 3. SBSN musyawarah yang diterbitkan berdasarkan akad musyawarah. 4. SBSN istihnah yang diterbitkan berdasarkan akad istihnah. Yang kelima, SBSN lain-lain yang sesuai dengan prinsip syariah. 6. SBSN yang diterbitkan berdasarkan 2 atau lebih akad yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu, bagaimana dengan pengakuan dan pengukuran utang SBSN ini? Nah, utang SBSN ini diakui pada saat terjadinya transaksi atau saat penjualan. Lalu, diukur sebesar nilai nominal yang tertera, yaitu nominal ditambahkan pajak dikurangi diskon yang belum diamortisasi, yang akan disajikan ke akun lainnya. Yang keenam, utang pembelian cicilan. Utang pembelian cicilan adalah kewajiban yang timbul karena adanya perolehan barang dan jasa oleh pemerintah yang akan dibayarkan secara berangsur. Secara hukum, transaksi ini ditandai dengan penandatanganan akte utang atau hipotek oleh pembeli yang disertai dengan syarat-syarat spesifik mengenai pembayaran dan penyelesaian kewajiban. Pengakuan utang pembelian cicilan, baik dengan bunga yang eksplisit ataupun dengan bunga yang tersamarkan, diakui ketika barang yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang telah mengikat para pihak, yaitu ketika perjanjian utang ditandatangani oleh penjual selaku kreditur dan pembeli sebagai debitur. Lalu, bagaimana dengan pengukurannya? Nah, baik dengan bunga yang dinyatakan secara eksplisit ataupun tersamarkan dalam sistem anuitas dicatat sebesar nilai nominal. Namun, khusus mengenai sistem bunga anuitas, setiap pelunasan harus dipecah menjadi pelunasan pokok dan pelunasan bunga. Penjabaran dengan mata uang asing dengan menggunakan kurs tengah bank sentral dilakukan pada akhir periode pelaporan. 7. Utang kemitraan. Utang kemitraan merupakan pengakuan kewajiban yang timbul dari perjanjian kemitraan pemerintah dengan mitra atau badan usaha, pihak ketiga, atau investor pada pola kerjasama pemanfaatan bangun, serah, kelola, atau BSK dan perjanjian konsesi sehubungan dengan pengakuan aset kemitraan yang sumber dayanya berasal dari mitra. Pengakuan kewajiban kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSK diakui sebagai utang kemitraan pada saat pengakuan aset kemitraan berupa bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra yang sesuai dengan BAST operasi kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan. Pengukuran kewajiban kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSK pada awalnya diukur sebesar nilai wajar konstruksi bangunan dan atau sarana berikut fasilitas-fasilitasnya atau penambahan kapitalisasi oleh mitra yang sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan dan disesuaikan nilainya sehubungan dengan pembayaran oleh pemerintah kepada mitra. Penyajian dan pengungkapan kewajiban kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSK dan pola perjanjian konsesi jasa disajikan di neraca sebagai utang kemitraan pada pos utang jangka panjang lainnya.
Yang kedelapan, utang jangka panjang lainnya. Utang jangka panjang lainnya adalah kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang bertugas sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan kebutuhan energi. Dalam kenyataannya, terdapat selisih kurang antara penerimaan atau harga jual dengan biaya produksi. Pengakuan kewajiban pemerintah kepada operator yang bertugas untuk menyalurkan dan menyediakan kebutuhan energi diakui pada saat ketika pemerintah menyatakan kesanggupannya untuk mengganti kekurangan penerimaan yang dialami oleh badan usaha. Kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang bertugas sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan kebutuhan energi dicatat sebesar nilai nominal yang ditanggung oleh pemerintah dan akan dibayarkan lebih dari 12 bulan serta belum dimasukkan ke dalam alokasi tahun anggaran berjalan. Selanjutnya, kewajiban yang timbul berdasarkan tuntutan hukum. Ada beberapa kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan perbedaan perlakuan akuntansi atas kewajiban, yaitu sebagai berikut. 1. Penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Untuk sekuritas yang diselesaikan sebelum jatuh tempo, antara lain karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit atau call voucher oleh sekuritas tersebut, atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya, maka perbedaan harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya atau carrying amount harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. 2. Tunggakan. Jumlah tunggakan atas tagihan pemerintah harus disajikan dalam daftar umur atau aging schedule. Pembayaran kepada kreditur pada catatan atas laporan keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban. 3. Restrukturisasi utang. Restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi utang secara prospektif sejak dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi, kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan berdasarkan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari pengungkapan pos kewajiban terkait. Yang keempat, penghapusan utang. Penghapusan utang adalah penghapusan tagihan secara sukarela oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian ataupun seluruhnya dari jumlah hutang debitur, dan dilakukan perjanjian formal di antara keduanya. 5. Kewajiban pemerintah terkait pensiun. Kewajiban pemerintah terkait program pensiun adalah kewajiban pemerintah yang terjadi karena adanya perikatan antara pemerintah dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang telah diberikan pegawai selama bekerja pada pemerintah. 6. Kewajiban atas kebijakan pemerintah. Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah yang berdampak pada timbulnya potensi beban yang wajib ditunaikan, maka untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi perlu diungkapkan secara memadai pada catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan dilakukan dengan menjelaskan alasan pengambilan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan.